Halo semua, kembali lagi di channel Erpanggama. Oke, untuk di video kali ini saya akan menggambar dan bercerita tentang penampakan SpongeBob SquarePants di dunia nyata yang sangat menyeramkan. Tapi sebelum saya mulai, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan loncengnya juga, agar kalian bisa selalu tahu ketika saya upload video-video terbaru. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ke inti ceritanya. Siapa yang tidak tahu dengan serial kartun SpongeBob SquarePants? Pastinya nama tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Karena kartun yang berasal dari Amerika Serikat ini sudah ditayangkan sejak tahun 1999 hingga sampai saat ini. Dan karya-karya yang dibuat oleh para penggemar atau fans juga sudah tidak terhitung jumlahnya, seperti aksesoris mainan dan juga cosplay atau kostumnya. Misalnya seperti untuk pembahasan video kali ini. Jadi saya akan membahas sosok badut menyeramkan yang mengenakan kostum SpongeBob SquarePants. Badut SpongeBob SquarePants ini pernah ditemui oleh seseorang di Amerika Serikat pada tahun 2016 silam, di mana orang itu melihat badut SpongeBob ini sedang memegang anggota tubuh manusia seperti kepala ataupun tangan. Jadi ceritanya pada suatu malam, seorang pemuda asal dari Amerika Serikat bernama Jerry pergi keluar rumah untuk mengisi bahan bakar sepeda motornya. Karena esok pagi-pagi sekali Jerry akan pergi touring bersama teman-temannya. Agar tidak repot, jadi Jerry mengisi bahan bakar pada malam harinya. Ia dari rumah berangkat mengendarai sepeda motornya ke pengisian bahan bakar terdekat, memerlukan waktu hingga 20 menitan. Dan ia tiba di pengisian bahan bakar pada pukul 10 malam tepat. Setelah mengisi bahan bakar, di jalan Jerry juga mampir ke minimarket untuk membeli beberapa cemilan bekal esok hari, sambil membeli es krim yang akan ia makan saat itu juga. Karena entah mengapa belakangan hari ini ia sangat ingin memakan es krim sekali. Setelah ia selesai berbelanja, Jerry kemudian duduk di kursi yang tak jauh dari minimarket tersebut dan juga letak parkiran motornya berada. Ia beristirahat sejenak sambil memakan es krim yang ia beli tadi. Ketika Jerry sedang menikmati sejuknya suasana malam, tiba-tiba Jerry sangat ingin buang air kecil. Tapi ia begitu malas untuk masuk ke minimarket. Jadi agak simpel, Jerry putuskan untuk buang air kecil di pinggir minimarket tersebut. Selesainya ia membuang, Jerry pun bergegas kembali ke tempat duduknya. Namun saat hendak berjalan, dari sisi gelap di ujung minimarket, Jerry melihat sebuah badut berkostum SpongeBob yang berdiri tegak sambil memegang sesuatu di lengannya. Jerry tak bisa melihat jelas apa yang dipegang oleh badut tersebut. Ia pun mengabaikan dan melanjutkan langkah kakinya. Sebenarnya dari awal tadi, Jerry datang ke minimarket tersebut, ia sudah tahu kalau itu adalah sesosok badut yang mengenakan kostum SpongeBob SquarePants. Namun Jerry baru sadar seketika, bagaimana bisa sesosok badut berada malam-malam di sekitar sini. Mengingat kalau sekarang pukul 11 malam. Dirasa mustahil kalau ada badut penghibur yang bekerja pada waktu malam, karena biasanya badut akan terlihat pada waktu siang hari saja. Sesaat perasaan Jerry sangat tidak begitu enak. Ia merasa kalau badut itu bukanlah badut biasa. Jerry yang mulai takut perlahan mencoba naik pagar pembatas minimarket tersebut. Dan secara tiba-tiba saja, badut SpongeBob itu mengeluarkan tawa yang sangat menyeramkan sambil berlari ke arah Jerry. Jerry yang terkejut sambil ketakutan, sontak panik, ia berusaha keras untuk naik ke pagar tembok tersebut. Namun dalam keadaan takut, Jerry jadi sangat sulit untuk memanjatnya. Pergerakan badut itu sangat begitu aneh, di mana ia berlari sangat begitu cepat, dan setiap gerakannya sangat begitu menyeramkan. Baru beberapa detik saja ia bergerak, badut itu semakin dekat saja dengan Jerry. Jerry yang benar-benar ketakutan, lalu berteriak meminta tolong sambil berusaha naik ke atas tembok. Namun kala itu suasana sudah sangat begitu sepi. Bahkan minimarket yang awalnya tadi buka, ternyata sudah tutup saat Jerry buang air kecil tadi. Jerry kemudian berusaha menenangkan dirinya dan kemudian mundur beberapa langkah dari tembok tersebut. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu setelah itu Jerry berlari menuju tembok itu lagi. Dan pada akhirnya ia pun berhasil meraih ujung atas dari tembok tersebut. Dengan sangat cepat Jerry naik dan menghindar dari kejaran badut menyeramkan tersebut. Nyaris saja ia hampir tertangkap oleh badut menyeramkan itu. Karena jika sampai telat sedikit saja, maka sepertinya Jerry akan dalam bahaya yang sangat besar. Sebelum Jerry pergi dari tempat itu, ia dikejutkan dengan apa yang ia lihat di tangan badut gila itu. di mana badut SpongeBob itu memegang sebuah kepala manusia yang masih segar.
dan terlihat jelas darah masih bercucuran di bawahnya. Nampaknya ia baru saja menghabisi seseorang. Tak lama badut itu mengangkat kepala manusia tersebut dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu ia mengunyahnya dengan sangat begitu lahap. Jerry yang menyaksikan hal itu dengan kepala matanya secara langsung, sontak sangat merasa mual dan juga ketakutan. Karena rupanya badut itu bukanlah seorang manusia yang mengenakan kostum SpongeBob, melainkan badut itu adalah sesosok monster psikopat kelaparan yang menyamar menjadi bentuk kartun SpongeBob SquarePants. Setelah habis ia mengunyah kepala manusia itu, badut tersebut kemudian berusaha memanjat tembok itu juga. Dan sepertinya kali ini ia mengincar Jerry untuk dijadikan mangsa berikutnya. Jerry yang melihat pergerakan badut SpongeBob itu yang mulai aneh, langsung berlari ke motornya. Namun setiba di motor, ia lupa menaruh kuncinya. Dengan rasa panik, Jerry terus mencari kunci motornya tersebut, namun tak kunjung ketemu juga. Ia kemudian mencoba mengingat lagi, dan tak lama ia pun akhirnya teringat. Kalau tak salah kuncinya itu berada di kantung plastik belanjaan yang ada di kursi tempat ia duduk tadi. Namun sayangnya belanjaannya itu berada tak jauh dari posisi badut yang mencoba naik ke tembok pembatas. Jerry sangat begitu ketakutan. Ia takut kalau ia kembali lagi ke kursi itu, badut tersebut berhasil naik dan langsung memakannya hidup-hidup. Namun saat ini Jerry tak punya pilihan lain selain mengambil kunci itu. Karena tak mungkin juga Jerry pulang dengan berjalan kaki, mengingat jarak posisi Jerry dengan rumahnya lumayan begitu jauh. Ia kemudian berlari kecil sambil mewaspadai keberadaan badut menyeramkan tersebut. Dan sesampainya di kursi yang ia tuju, Jerry pun mengecek lagi ke bawah, dan rupanya badut SpongeBob itu sudah tidak ada di bawah tembok pembatas itu lagi. Jerry yang mengetahui itu sangat begitu lega, karena ia pikir badut itu sudah pergi dari tempat ini dan tidak akan mengganggunya lagi. Jerry kemudian kembali ke motornya dengan rasa aman. Namun rasa aman itu hancur seketika, karena Jerry melihat badut itu sudah berada tepat di dekat motornya. Tak lama badut SpongeBob itu kemudian menghancurkan motor Jerry dengan cara yang sangat brutal, di mana ia menghancurkan kedua ban dan membelah motor Jerry menjadi beberapa bagian menggunakan gigi-gigi tajamnya itu. Bukan itu saja, badut SpongeBob itu juga membakar bagian-bagian motor Jerry hingga setiap potongan-potongannya tak ada satupun yang tersisa. Nampaknya badut itu memiliki otak yang sangat cerdas, dan memang dia ini benar-benar berniat ingin memakan Jerry. Jerry yang sangat ketakutan dan tak tahu harus bagaimana lagi. Ia hanya bisa berdiri dan terdiam. Tubuhnya seketika mati rasa dan tidak dapat digerakkan sedikit pun. Detak jantung pun berdetak begitu cepat, keringat mulai bercucuran tak beraturan. Jerry merasa kalau ini mungkin akhir dari hidupnya. Karena walaupun saat ini Jerry berlari untuk melarikan diri, sudah tidak sempat lagi, karena jarak badut itu semakin dekat saja dengan Jerry. Di saat Jerry sudah pasrah dengan keadaannya yang tak mungkin bisa selamat lagi, lalu dari arah belakang badut itu secara tiba-tiba, datanglah seorang teman Jerry yang mengendarai sepeda motornya. Teman Jerry itu melaju dengan kecepatan tinggi, dan dari kejauhan ia juga menembaki badut itu bertubi-tubi hingga sampai salah satu peluru tembakan tersebut mengenai kedua bola mata badut monster SpongeBob tersebut. Seketika saja badut itu terjatuh dan berteriak-teriak kesakitan. Sepertinya untuk sementara waktu monster badut itu mungkin mengalami kebutaan. Tidak sampai di situ saja, teman Jerry juga melindas kedua kaki monster SpongeBob itu dengan roda-roda motornya hingga terputus. Dan disinilah kesempatan mereka berdua untuk melarikan diri dari teror mematikan monster badut SpongeBob tersebut. Sebelum mereka pergi, Jerry menyempatkan waktu untuk memvideo peristiwa ini, yang nantinya video ini akan diserahkan kepada pihak polisi sebagai bukti yang nantinya kasus ini agar ditindaklanjuti, agar monster badut SpongeBob ini di lain hari tidak membahayakan umat manusia lagi. Nah oke guys, tadi itu adalah cerita tentang badut berkostum kartun SpongeBob SquarePants. Kisah ini merupakan fiksi belaka dan tidak ada hubungannya dengan kartun SpongeBob yang asli. Jadi kalian semua tidak perlu mempercayai kisah yang ada di video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga subscribe, sekalian dengan lonceng notifikasinya juga, supaya ketika saya upload video-video baru, kalian semua bisa tahu. Dan bagi kalian yang punya cerita menarik tentang hal-hal mistis ataupun yang menyeramkan, kalian bisa request di kolom komentar. Request terbanyak akan saya buatkan. Oke, saya pamit. Minasama arigatou gozaimashita. Thanks for watching. See you in the next video. See you later.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.